Bapak Ibu, senang sekali saya bisa kembali sharing dengan apa yang sudah saya miliki, maksud saya pengetahuan yang sudah saya miliki, juga apa yang sudah saya praktekkan. Jadi nanti yang akan saya sharingkan adalah sebagian besar berdasarkan pengalaman saya. Every word has power. Ini semacam buku panduan untuk menyingkirkan kata-kata yang berenergi rendah dari pikiran maupun bahasa. Buku ini selalu saya bawa, Bapak Ibu, kemanapun saya pergi, dalam keadaan terutama ketika saya terpuruk, saya selalu kembali mengambil buku ini dan kemudian belajar lagi, mengingat lagi, mempraktekkan lagi. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika keadaan membuat kita merasa terpojok atau terpuruk, otomatis pikiran dan ucapan kita itu mengeluarkan kata-kata yang berenergi rendah. Padahal ketika kita sudah menyadarinya, kalau kita tahu, kita langsung bisa switch, langsung bisa ubah menjadi kata-kata yang berenergi tinggi. Kata-kata yang berenergi rendah itu ternyata dampaknya luar biasa. Saya ingat waktu itu saya sedang sangat terpuruk. Saya merasa saya gagal. Ada satu masa di mana atasan saya mungkin menghina, tetapi yang saya terima bukan menghina, tetapi justru membuat saya sama sekali tidak berharga. Sehingga saya mempercayai bahwa saya memang kurang baik atau cukup baik untuk di posisi itu. Hingga kemudian saya kembali lihat buku ini. Kemudian saya baca, saya tidak boleh membiarkan orang lain membuat saya terpuruk. Jadi yang bisa membuat saya kembali adalah diri saya. Tadinya saya memang tidak cukup baik, saya memang bahasa Inggris saya kurang baik, saya sering ditertawakan atasan saya orang asing. Dan saya kemudian merasa sangat rendah ya. Akhirnya itu mempengaruhi pikiran dan emosi saya. Emosi saya menjadi lebih tidak stabil dan semakin menjadi membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh atasan saya itu benar-benar kan kamu kan memang tidak mampu bla bla bla. Semakin saya sangat terpuruk sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya bahwa saya kurang baik. Hingga kemudian itu akhirnya mensabotase kemampuan saya yang sebenarnya sudah saya miliki, tetapi karena seringnya saya melakukan self-talk atau pembicaraan pada diri sendiri bahwa saya kurang baik, bahwa bahasa Inggris saya kurang bagus, bahwa memang saya tidak pantas menjadi training manager, dan hal-hal yang seperti itu, sehingga itu menghambat kesuksesan saya yang seharusnya saya bisa menjadi lebih dari yang saat itu. Saya merasa down sampai kemudian itu terus berulang sampai saya mau tidur pun kata-kata itu terus terucap di pikiran saya. Jadi perkataan seperti a broken record. Jadi ini zaman jadul ya Bapak Ibu, saya kelahiran saya Gen X, jadi masih melihat kaset seperti ini ya, anak sekarang udah nggak bisa lihat lagi. Jadi seperti kaset rusak, terus ngomong saya tidak cukup baik, saya tidak berhak bahagia, saya hal-hal seperti itu yang kemudian itu mempengaruhi energi saya dan selalu saja tidak beruntung ya. Karena itu yang terjadi komunikasi antara saya dengan diri saya sendiri maupun orang lain sehingga mempengaruhi rasa percaya diri saya. Saya sungguh merasa bahwa saya sudah gagal, memang tidak seharusnya saya jadi training manager atau belum pantas jadi training manager. Padahal Bapak Ibu itu bisa diubah. Tapi saat itu padahal saya sudah punya buku itu, sampai saya kemudian dalam keadaan udah nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah, terus saya betul-betul sholat tahajud, saya bilang Tuhan, saya tidak tahu apa yang terbaik untuk saya, tunjukkan saya jalan. Dan itu kemudian saya lupakan, saya tidur. Bangun-bangun pagi saya melihat buku ini yang isinya kalau bahasa Indonesia itu keajaiban kata-kata, ubahlah hidup Anda dengan kata-kata yang positif.
dan itu kebetulan hari Sabtu. Jadi saya Sabtu Minggu kan saya libur, jadi saya baca semua, saya praktekkan, saya ulangi, baca lagi, praktekkan, sehingga membaik. Saya mulai ubah kata-kata saya dengan kata-kata yang berenergi tinggi. Nah, Bapak Ibu, apa kata-kata yang berenergi tinggi? Itu Bapak Ibu bisa baca atau bisa lihat lagi di Bahasa Jiwa, podcast Bahasa Jiwa. Saya tidak akan mengulangi lagi materi yang ada di kata-kata di Bahasa Jiwa. Jadi saya hanya kasih contoh saja. Kata-kata yang berenergi tinggi adalah yang memberikan emosi bahwa Anda bisa bahagia, percaya diri. Itu di Hawkins itu ada di power. Kalau yang selama waktu saya terpuruk itu ada di force. Jadi merasa bahwa apatis menjadi apatis, dan kemudian saya menjadi semakin down dan tidak percaya diri. Tetapi kata-kata yang berenergi tinggi itu seperti, ya, saya berhasil, saya mau berhasil, saya mampu untuk berhasil, saya mampu untuk keluar dari situasi ini, saya mampu menjadi diri saya yang terbaik di setiap situasi, saya mampu. Saya tekankan waktu itu kata-kata yang saya pilih adalah mampu. Dan saya mengizinkan diri saya bahagia. Saya mengizinkan diri saya untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Saya mengizinkan diri saya menjadi versi terbaik diri saya. Dan itu ternyata membuat pikiran yang berenergi tinggi. Semakin hari energi dari kata-kata yang berenergi tinggi itu mengembalikan rasa percaya diri saya. Dan rasa percaya diri itu mempengaruhi emosi. Jadi emosi yang saya miliki akhirnya saya menjadi lebih bahagia, lebih ringan, dan menjadi lebih, tentu saja, percaya diri saya kembali menjadi lebih baik. Karena emosi mengiringi atau mengikuti pikiran yang berenergi tinggi. Pikiran berenergi tinggi mengikuti kata-kata yang berenergi tinggi. Emosi itu yang mengeluarkan vibrasi, sehingga vibrasi saya menjadi lebih baik. Saya menjadi lebih tenang ketika melakukan tugas saya. Saya membawakan kelas-kelas di training saya menjadi lebih menyenangkan, dan itu terlihat dari staf-staf saya yang selalu ingin ada di kelas saya. Dan kemudian terjadi kombinasi dialog antara diri saya dengan orang lain. Itu ternyata berubah, Bapak Ibu. Apa yang saya katakan kepada diri saya mampu untuk menjadi lebih baik, saya mengizinkan diri saya menjadi versi yang terbaik, itu juga keluar ketika saya melakukan training atau saat saya memberikan training, dan itu menginspirasi orang lain. Sehingga selain untuk diri saya, ternyata apa yang saya lakukan itu juga membantu orang lain. Setelah training, biasanya kelas selesai, beberapa dari staf saya datang, Bu, saya mengalami hal yang sama, saya juga begini. Sehingga kami bisa berdiskusi, dan saya bisa membantu mereka, menginspirasi untuk keluar dari emosi atau yang orang bilang mental block, yang selama ini menghambat mereka untuk berprestasi menjadi lebih baik. Dan ternyata ketika kita memiliki energi atau kata-kata yang berenergi tinggi, itu otomatis kita memberikan sinyal yang lebih jelas. Saya mulai membuat impian-impian lagi. Tadinya saya tutup. Saya dulu punya impian lama sekali. Saya punya buku impian. Karena sejak kecil sebenarnya ayah saya selalu bertanya, apa impianmu? Apa yang ingin kamu kerjakan ketika dewasa nanti? Kamu ingin punya mobil seperti apa? Selalu seperti itu, sehingga saya punya buku impian. Karena down, biasanya saya tidak akan melihat lagi buku impian saya, karena rasanya itu sudah di dunia lain. Gitu. Tapi ketika saya kembali lagi memiliki kepercayaan diri, saya memiliki harapan, Bapak Ibu, dan saya membuka buku impian saya lagi. Dan impian itu yang muncul saat itu adalah, saya ingin menjadi training manager yang terbaik di Bali.
Entah apa yang saya harus, apapun yang saya lakukan, saya harus menjadi yang terbaik. Atau kalau tidak, bahwa saya akan menjadi orang pertama, manajer pertama perempuan yang bisa bekerja di luar, di negara lain, dari brand yang saya kerja, yang tempat saya bekerja. Kemudian setelah saya punya impian yang jelas, ternyata itu connect dengan kesadaran universal. Tidak sampai 3 bulan, Bapak Ibu, saya kemudian ditransfer ke Conrad Macau di negara lain. Dan itulah yang saya dipancarkan. Ketika kita optimis, kita berada di level power. Nah, itu kan frekuensinya frekuensi yang sama selaras dengan alam semesta. Pak Aksan? Iya Bu Eti. Bu Eti, ada yang menarik nih untuk saya tanyakan ya. Dari penjelasan yang sudah saya simak tadi dari Bu Eti tentang kata-kata, kalau bisa saya simpulkan, kata-kata yang dimaksud ini bukan hanya kata yang disampaikan kepada lawan bicara atau kepada orang lain ya, tetapi juga kata-kata yang diucapkan hanya dalam hati kepada diri sendiri ya. Betul. Itu yang dimaksudnya. Okay. Betul. Justru itu yang lebih powerful. Itu yang sangat lebih powerful karena sebenarnya itu semua kata-kata yang diucapkan kepada diri sendiri itu efeknya hampir 100%, 99% menurut Joe Dispenza itu hampir mencapai 99%. Jadi sangat powerful. Ya, Bu, biasanya orang ketika berhadapan dengan masalah atau dengan satu situasi tertentu, kemudian kita mengenal apa yang disebut mengeluh ya, aduh panas, aduh capek, aduh apa gitu misalnya. Nah, apakah keluhan itu, atau misalnya antri panjang, atau ada kita ke satu tempat dilayani dengan kurang nyaman kemudian mengeluh. Nah, apakah keluhan itu juga merupakan kata yang berenergi rendah atau bagaimana Bu? Bukankah ketika kita mengeluh sebenarnya ini adalah satu proses untuk melepaskan emosi negatif ya. Jadi kalau kadang-kadang kita mengeluh itu kan untuk melepaskan tekanan yang diekspresikan melalui kata gitu kan. Nah, apakah kira-kira juga itu akan ada efeknya ya Bu Eti ya? Ya, kalau menurut saya sih ada. Cuman pertama ada 2 hal Pak Aksan. Satu, mengeluh itu kan manusiawi ya. Kadang-kadang kita tidak sadar, apalagi kalau misalnya kita harus nunggu lama, padahal sebelumnya, misalnya saya kasih contoh, kita ngantri di satu kios atau apa, ngantrinya panjang, padahal untuk kita sedang buru-buru dikejar waktu. Dan kemudian yang melayani adalah anak training yang baru atau anak baru yang baru masuk 2 hari, yang kemudian dia tidak tahu bagaimana mengoperasikan mesin. Itu yang pertama, manusiawi sekali. Dan yang kedua, ketika kita paham tentang emosi, bahwa kita adalah manusia elektromagnetik, terutama emosi kita bersifat magnetik. Artinya apa? Kita akan menyerap atau menarik lebih banyak hal yang sama dengan emosi yang kita keluarkan. Jadi kalau kita mengeluh, kita sedang menarik hal-hal yang membuat kita akan semakin mengeluh. Jika kita tidak cepat-cepat mengganti emosi kita menjadi emosi yang berenergi tinggi. Saya kasih contoh misalnya, tadi mengeluhkan, ngantri gitu. Nanti mesti ada lagi, di depannya ada yang nyerobot lah, kita tambah emosi. Terus sehingga kita akan menarik hal-hal yang membuat kita makin mengeluh dan bahkan mungkin naik tensinya menjadi marah, karena kita adalah makhluk magnetik. Ya, jelas, sangat jelas. Termasuk mengeluh selalu merasa kekurangan ya Bu ya. Oke. Yes. Itu lebih mengerikan lagi. Iya. Kita mengeluh kekurangan, kita akan menarik lebih banyak hal yang membuat kita semakin kekurangan. Ya, misalnya kalau kita selalu mengeluh tentang uang, kita akan semakin lama semakin membuat kita kekurangan uang. Oke, keren. Nah, dilanjut Betty. Baik. Nah, kabar baiknya Pak Aksan,
kabar baiknya itu bisa diubah dan dilatih. Tidak ada yang stagnan atau tidak ada yang stagnan. Tidak, pokoknya di dunia ini semua itu bisa berubah. Yang memiliki kondisi pasti bisa berubah dan bisa dilatih. Jadi itu yang akan membantu kita. Masalahnya adalah bukan masalahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar niat kita untuk berubah. Nah, itu menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak niat berubah itu. Dan saya percaya, saya pernah baca di mana saya lupa, bahwa kekuatan terbesar manusia, salah satu kekuatan terbesar manusia adalah kemampuannya untuk berubah atau beradaptasi. Karena itulah kekuatan kita untuk supaya kita survive. Kita selalu di tempat, kalau kita tidak mau berubah, kita tidak akan survive, tidak akan bisa bertahan hidup. Dan itu kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya Bu Riris datang, tadi ada Bu Riris yang tidak pernah sebelumnya tidak tinggal di negara yang 4 musim, di tempat yang cuma kita harus beradaptasi dengan kondisi di negara yang 4, tinggal di negara yang 4 musim. Kalau saya pertama kali di saat musim dingin gitu, tadinya senang ya bisa lihat salju, tetapi ketika udah ada salju ya tidak terlalu menyenangkan. Dinginnya kalau udah 2 derajat, minus 28 derajat, aduh, udahlah. Tapi karena kita memang harus ada di tempat itu, jadi kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, dan itu merupakan kekuatan kita. Nah, selanjutnya, berapa kali Anda mengambil keputusan setiap hari? Setiap hari menurut buku ini, Anda satu hari bisa ribuan kali, minimal 1000 kali mengambil keputusan. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Pagi ini aja deh, atau sore ini aja, ketika Bapak Ibu mau pakai baju, jadi Bapak itu adalah kesempatan buat kita untuk berubah, karena setiap hari kita mengambil keputusan. Keputusan itu pun merupakan atau terdiri dari kata-kata di pikiran kita, di benak kita, baik kita ucapkan ataupun tidak kita ucapkan. Nah, menurut buku ini juga ada kekuatan keputusan yang jelas, dan ini saya praktekkan dan sangat membantu saya. Apalagi ketika misalnya hidup di suatu tempat atau negara atau kehidupan aktivitas kita yang begitu cepat, yang kita harus mengambil keputusan dengan cepat, dan kita yakin bahwa keputusan itu seharusnya benar. Nah, bagaimana caranya? Buku ini pun menawarkan atau memberi petunjuk kepada kita bagaimana caranya membuat keputusan yang jelas, tetapi pada saat yang sama kita bisa percaya diri bahwa keputusan itu memang benar. Jadi pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya Bapak Ibu mampu membuat perubahan yang jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kurang dari 1 detik. Karena kemampuan pikiran bawah sadar bergeraknya itu kecepatan cahaya. Hitung sendirilah kecepatan cahaya itu seperti apa. Jadi sebenarnya sangat cepat, dan Anda semua sudah dibekali dengan pikiran yang sangat cerdas ketika lahir. Yang normal ya maksud saya. Itu cerdas sekali. Membuat kita tidak cerdas ya lingkungan kita, cara orang tua mendidik dan sebagainya, itu yang membuat dendrites, sel-sel di otak kita menjadi mati. Ketika sel otak kita mati, dia nggak bisa tumbuh lagi. Berbeda dengan sel otak yang ada di tubuh. Ketika dia mati, dia bisa diganti, diregenerasi. Kalau di otak tidak. Jadi ketika misalnya kita berpuruk, kemudian dicap kamu bodoh, kamu ini, kemudian dia percaya dan akhirnya apatis, mati, ya sudah mati, tidak ada ganti lagi. Gitu. Jadi volume jumlah sel otak kita menjadi berkurang. Itu makanya jadi kurang cerdas. Nah,
kita lanjutkan bahwa pembuatan keputusan adalah cara bagaimana kita memprogram. Pembuatan keputusan itu adalah soal bagaimana memperbaiki pikiran-pikiran yang sudah kedaluarsa. Jadi seperti file, bayangkan Bapak Ibu punya file, kalau sekarang kan di laptop ya. Kalau misalnya di laptop itu kita punya banyak file, kadang banyak sekali file yang, tetapi ketika lihat satu-satu, ternyata kok ada yang nggak pernah kita buka selama setahun. Tetapi ketika kita cari sesuatu yang berkaitan dengan subjek itu, dia tidak muncul gitu. Atau sebaliknya, atau begini, lebih gampangnya, sekarang udah bukan zamannya file kayak zaman dulu ya, di filing cabinet gitu, di laptop aja deh. Ya, ketika kita melihat Google, kita lagi googling gitu, kemudian kita ketik subjek misalnya tentang Bapak Ibu saya tidak ingin miskin gitu. Ketika diketik, apa yang muncul di layar Bapak Ibu? Di layar screen di pencarian Google itu. Kaya, keberlimpahan, atau justru kemiskinan? Kemiskinan. Nah, ternyata cara Google bekerja itu sama persis dengan otak kita. Dia akan mendelete kata tidak, ya. Saya tidak ingin miskin. Jadi yang di-delete tidak, yang akhirnya yang keluar ingin miskin. Sehingga hal itu membatasi kita, menyabotase kita ketika kita ingin lebih berkelimpahan. Nah, keputusan-keputusan yang berupa kata-kata tentu saja itu bisa mengubah atau mengganti file-file yang tersimpan di dalam otak kita, di dalam benak kita, di dalam memori kita untuk menjadi yang lebih berenergi tinggi. Dan itu merupakan sangat instan. Saya akan beri contoh dari perokok ya, orang perokok, maaf Bapak Ibu yang serius merokok, itu sudah, kalau perokok adalah sudah masuk dalam kecanduan. Kalau dalam mereka pergi ke hipnoterapis atau ke psikolog, gitu, yang saya pernah praktek hipnoterapis, kecanduan itu paling tidak harus melakukan 5 atau 7 kali pertemuan. Karena kecanduan itu bukan awal dari atau trigger. Jadi sebelumnya pasti ada hal-hal lain yang membuat dia kecanduan. Jadi kita harus singkirkan hal-hal trigger-trigger yang sebelumnya. Mungkin ada 1, mungkin 2, mungkin 3, kadang-kadang 5. That's kenapa akhirnya bisa harus 5-7 kali pertemuan, karena layernya begitu. Tetapi jika tadi saya sudah katakan seberapa besar niat Anda, ada yang niatnya ya nggak apa-apa juga, sehingga dia butuh waktu bertahun-tahun untuk memutuskan untuk berhenti merokok. Karena tapi kalau saya berhenti merokok, dia akan punya alasan, banyak sekali alasan. Atau ada juga orang yang butuh 1 tahun, tapi ada yang juga butuh 1 detik. Nah, yang butuh 1 detik itu adalah ayah saya, kebetulan. Sayangnya saya masih kecil sehingga saya tidak banyak bertanya. Tapi saya ingat ayah saya pernah bercerita, ketika adik saya yang paling kecil lahir, begitu adik saya yang paling kecil lahir dan itu laki-laki, setelah sebelumnya perempuan semua. Kami 6 bersaudara, jadi saya paling kecil itu laki-laki. Ayah saya langsung bilang pada dirinya sendiri, saya berhenti merokok saat dari 2 bungkus per hari, besoknya sama sekali tidak merokok. Jadi saya yang tidak menggali lebih jauh karena sekarang ayah saya sudah meninggal dan saya mengetahui hal semua ini setelah ayah saya meninggal. Tapi saya bisa berasumsi bahwa niat ayah saya sangat luar biasa. Mungkin seperti nadar kali ya, saya tidak tahu. Tapi keputusan itu tergantung niat Anda seberapa besar, dan itu berhubungan berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk memutuskan. Nah, saya akan memperkenalkan yang namanya teknik 1-10. Teknik ini sebenarnya bentuk dari
ilmu kinesiologi terapan, yaitu metode untuk mengecek respon stimulus otot di tubuh. Jadi otot kita itu bisa merespon stimulus rangsangan dari luar maupun dari dalam, baik secara fisik maupun mental. Ditemukan oleh Dr. Goodhart sama Dr. Diamond. Itu begini, saya kasih contoh Bapak Ibu. Otot kita itu tahu mana yang benar, mana yang baik untuk kita, mana yang salah, mana yang berbahaya atau tidak. Saya kasih contoh ketika Anda mendekatkan diri Anda ke dekat api. Apa yang terjadi secara refleks? Menarik tangan Anda karena itu berbahaya. Demikian juga saya ingat waktu itu saya pas saat festive season itu apa ya, perayaan tahun baru saya ditugaskan di lobi, dan di perusahaan saya itu sedang, jadi setiap festive itu ada aja programnya. Waktu itu ada badut. Dan kalau sebenarnya kan intens maksud atau tujuan dari adanya badut yang berada di lobi itu kan buat anak kecil senang, tujuannya senang. Tapi ada satu anak kecil perempuan, kira-kira 3 tahun. Ibunya sedikit lengah, dia melakukan telepon agak sedikit di pojok, dan anak itu sendirian. Tapi karena dia sendirian, jadi saya agak gitu. Tiba-tiba tubuhnya menegang dan kemudian shaking, bergetar, seluruh tubuhnya bergetar. Dan saya lihat matanya terpaku pada suatu. Saya lihat, itu badut. Ternyata anak itu melihat badut seperti melihat monster. Langsung saya peluk dan tetap bergetar, dan saya jauhkan untuk tidak. Saya minta si badut itu sama sekali menjauhi anak ini. Anak kecil pun bisa merespon. Jadi dengan metode kinesiologi ini kita akan menggunakannya untuk memutuskan sesuatu. Jadi metode ini paling cepat, paling mudah, dan bisa diandalkan, yang membantu Anda bisa mengambil keputusan dengan sangat percaya diri. Karena itu respon dari tubuh Anda, baik secara fisik, tadi yang cekat api, maupun mental. Saya kasih contoh anak kecil tadi yang melihat badut. Nah, kita akan latihan, Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak Aksan sebelum kita melakukan latihan? Wah, silakan dilanjut, Bu Eti. Oke, jadi Bapak Ibu boleh siap-siap ambil pulpen atau alat tulis dan buku ya. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana sih tekniknya yang sangat mudah. Saya harus melihat berapa waktu yang saya punya. Oke, masih 20 menit lagi. Yang pertama, Anda ketika memutuskan gunakan angka dari 1 sampai 10. Nah, untuk menilai keputusan Anda, 1 adalah terrendah, 10 ada tertinggi. Maaf. Angka 5, ketika nanti misalnya Anda memutuskan saya mau pergi atau tidak ya. Angkanya 5 buat pergi maupun tidak, angkanya 5 artinya itu sama sekali tidak. Jadi angka 5 sama seperti dengan angka 1. Ya. Di atas itu masih bisa dipertimbangkan. Paham? Ada yang belum jelas? Pak Aksan sudah? Pak Aksan, jangan dimatiin supaya saya bisa tahu apakah itu sudah jelas atau enggak. Ya, jadi ketika kita mau mengambil keputusan, itu apakah keputusan yang keputusan yang ganda ataukah hanya keputusan tunggal, Bu? Jadi misalnya nih, saya mau pergi apa enggak, itu saya anggap ganda gitu ya. Ganda. Saya harus ganda ya. Oke. Ganda. Multiple ya. Iya, multiple choice ganda, biasanya ganda. Karena itu yang bikin galau kan, Pak? Iya, kadang bikin bingung ya. Ya. Apalagi harus kalau pilih yang mana gitu. Dideketin sama 2 cowok atau 2 cewek, aduh yang mana ya? Gitu. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan contoh lainnya. Yang pertama misalnya, saya kasih contoh pertanyaan yang mudah sekali. Yang pasti benar misalnya. Nama saya Eti. Ketika saya bilang, oke, berapa nilai ketika saya ngomong nama saya Eti? 10.
Tapi kalau nama saya Barbara, 0, bahkan pasti salah gitu. Ya itu kan hanya satu latihan awal aja. Nah, sekarang gini, beri saya angka atau aku angka 1 sampai 10. Apa yang baik bagiku? Apakah saya pergi atau saya tinggal? Pilihan A, misalnya biasanya akan cepat. Bapak Ibu jangan dianalisa, hindari menganalisa. Itu pikiran sadar. Kita sedang bicara di tataran pikiran bawah sadar. Jadi analisa adalah fungsi dari pikiran sadar. Itulah batin, itulah intuisi ketika kita bicara di batin kita. Kadang-kadang para pengusaha ataupun orang-orang yang sukses itu kadang-kadang membuat keputusan yang di luar nalar. Mereka berdasar, kebanyakan mereka yang sukses itu mengikuti intuisi. Mereka bisa bilang kalau memakai otak kanan. Itu otak kanan adalah alat yang dipakai untuk berhubungan dengan intuisi kita. Jadi ketika Anda bertanya, jawabannya ada di batin dan jawabannya biasanya hanya 1 kata atau maksimal 2 kata. Tidak mungkin 1 kalimat. Jadi misalnya, apakah saya pergi atau tidak? Pergi berapa? Misalnya 8. Kalau tidak, 9. Oh, berarti 9 lebih tinggi. Jadi saya harus tidak pergi atau stay. Itu caranya untuk mengetahuinya. Jadi, dengarkan kata hati Anda. Salah satu karena kita di RSN, kuatkan cakra jantung Anda. Sehingga menjadi lebih tajam, lebih sensitif, lebih apa lagi ya. Saya mengatakannya lebih tajam. Ini tips bertanya. Oke, Bapak Ibu pilih 2 hal atau 1 hal juga Pak. Tadi kan kita pindah multiple choice ya Pak. Sekarang kalau misalnya single choice. Seberapa baiknya untukku jika saya bermeditasi? Misalnya, hari ini bermeditasi 30 menit. Kalau kata-kata kemudian muncul angka 8, berarti lakukan. Atau kalau misalnya, seberapa baiknya untukku jika hari ini saya pesen makanan, gitu, beli, gitu. Padahal udah makan tadi. Terus dijawab 4, berarti enggak. Gitu. Nah ini ada kata-kata. Coba sekarang Bapak Ibu silahkan pilih 1 hal, 1 saja. Yang hari ini Bapak Ibu lagi galau, aku mau ini atau enggak ya? Coba, berapa nilainya? Jujur, nggak usah dianalisa, dengarkan kata hati. Oke, selanjutnya, jika Bapak Ibu sedang atau adalah yang lagi deketin atau ada seseorang yang tanyakan seberapa baiknya si A atau B untuk saat ini. Mungkin 8, mungkin 3, mungkin 3. Tapi 5 tahun ke depan 8. Itu sesuatu yang bikin galau. Tapi sekarang niatnya apa? Apakah untuk hubungan jangka panjang atau jangka pendek? Itu Anda bisa tentukan ya. Kemudian terbaik pekerja yang lagi pekerjaan ini lagi, pekerjaan ini bikin bos saya menyebalkan sekali, bla 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 bla. Jangan turuti emosi, Bapak Ibu akan menyesal. Tanyakan saja pada hati Anda, karena hati Anda tahu apa yang baik untuk Anda dan tahu apa yang akan membaikkan untuk hidup Anda. Karena hati Anda, cakra jantung itu langsung tembus ke frekuensi keilahian. Jadi yang nuntut langsung batin Anda dari roh suci Anda, roh kudus Anda, itu langsung tembus ke frekuensi keilahian ke alam semesta. Jadi tanyakan ke batin Anda, seberapa baik pekerjaanku atau apapun yang namanya untukku saat ini. Ketika nilainya 8, lakukan, tetap lakukan. Apapun kendalanya, Anda harus hadapi. Tidak ada yang mudah di hidup ini. Kalau semuanya mudah, kita nggak belajar apa-apa. Kita tidak berkembang, kita tidak hidup kita juga tidak akan menjadi, atau secara pribadi kita tidak. Sebesar
seberapa besar kemungkinan saya menghasilkan uang dari usaha ini? Nah, ini para pengusaha. Ketika lo, apakah saya akan lanjut berdagang atau saya akan berpindah hal yang lain? Dan yang terakhir, seberapa baik perubahan karir saya di bagian hal ini. Nah, kalau Ibu bisa print screen, bisa tanyakan itu kalau ke diri Bapak Ibu sebagai lakukan setiap hari. Terutama ketika memang agak galau atau agak apa ya, saya harus yang mana ya, lakukan metode ini Bapak Ibu. Nanti lama-lama sebelum Anda selesai bertanya, sudah ada jawaban. Percaya saya.